tema firman Tuhan pada saat ini lawatan Tuhan atas umatnya, visitation ya. Ya. Saudara dihentar untuk sejenak refleksi hidup 2023 tahun yang telah berjalan ini dan berakhir malam ini. Ya, lihat sejenak dengan sadar, terencana, mengevaluasi diri step by step, sampai sejauh mana karya Allah, iman ketangguhanku, kegigihanku, sampai sejauh mana kegagalan yang berulang-ulang aku buat, dan aku bisa melihat ke depan, tangan Tuhan masih menyertai aku. Refleksi itu yang kita butuhkan untuk bertumbuh semakin dalam dan berdampak kelak semakin luas. Nyanyian pujian Imam Sakaria. Di dalam Alkitab ada nama yang sama, tetapi bukan berarti satu orang itu begitu ya saudara. Jadi ada Raja Sakaria, ada Nabi Sakaria, Hagai Maleaki itu yang melayani pelayanan kenabiannya pasca pembuangan Babilonia. Ya, lalu ada Imam Sakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis. Ini yang kita mau teliti pada pagi hari ini. Nyanyian pujian Imam Sakaria. Terpujilah Tuhan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Israel yang turun-temurun itu, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Sekali lagi, nyanyian ini nyanyian yang dalam, dengan latar belakang yang kelam, lalu muncul nyanyian ini. Nanti akan dibongkar sejenak latar belakangnya. Terpujilah Tuhan Allah Israel setelah begitu lama dalam kekelaman ini, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Imam Sakaria adalah ayah Yohanes Pembaptis. Kalau berbicara imam untuk umat Israel, umat Yehuda begitu ya, mereka adalah garis keturunan Imam Harun, turun-temurun, dan itu spesifik dari suku Lewi. Aktif bertugas keimamatannya Imam Sakaria ini di Bait Allah pada masa pemerintahan Raja Herodes. Itu latar belakangnya sampai akhirnya nyanyian itu muncul. Terpujilah Allah Israel yang melawat umatnya itu. Dia bertugas di masa pemerintahan Raja Herodes yang pertama atau digelari Herodes Agung. Tahun 37 sampai 4 sebelum Masehi. Di wilayah Yudea. Herodes adalah keturunan suku Edom. Jadi Imam Sakaria ini bertugas di Bait Allah, di bawah kekuatan pemerintahan yang pada waktu itu sangat kejam. Herodes Agung atau Herodes pertama itu keturunan suku Edom. Kalau saudara belajar silsilah, saudara ketemu Edom adalah dari kekuatan Esau yang menjual hak kesulungan. Spiritnya pemberontak yang begitu keras begitu ya saudara. Dan lahirlah Herodes ini. Herodes juga pembunuh bayi-bayi lelaki Israel di Bethlehem. Jadi saudara bisa bayangkan Herodes juga membunuh istri dan putra-putranya, karena bukan hanya satu istri Herodes itu. Jadi ada pernikahan-pernikahan politik dalam tanda petik pada waktu itu begitu ya saudara. Sampai hari ini juga masih ada pernikahan-pernikahan yang punya nilai politis begitu. Jadi tidak hanya satu istri, tapi mengkoloni satu daerah dan menikah dengan orang-orang terbaik atau anak-anak imam pada waktu itu. Lalu dibunuhnya itu istri bersama anak-anaknya karena Herodes berpikir ini akan membahayakan tahta saya di masa depan. Begitu, bisa rela sampai dibunuhnya. Perlu dipahami saudara, sekali lagi Herodes ini adalah kejam. Waktu orang Majus dituntun dari kerajaan Persia, ahli ya astrologi yang begitu hebat tempo lalu tidak secanggih sekarang tentu dengan foto-foto satelit Hubble, perbintangan yang begitu dahsyat ya. Tempo lalu begitu natural belajar dari tanda-tanda alam semesta, maka orang-orang Majus ini membaca ada tanda bintang yang begitu berbeda. Lalu dari Persia naik unta yang begitu panjang berbulan-bulan, kami melihat bintang yang berbeda. Masuklah wilayah di tempat Herodes, singkatnya begitu. Dia permisi ketemu paduka yang mulia, kami datang untuk menyembah. Siapa
yang dikatakan Yesus itu raja. Ya, di tanah Bethlehem ini begitu. Kami melihat bintang yang berbeda. Wah, Herodes kebakaran jenggot. Bagaimana mungkin saya yang memerintah di daerah ini? Masa ada orang yang kami jajah lalu muncul lahir seorang raja di sana? Ya, Herodes atur siasat. Kelak kalau engkau telah menemukan dan mempersembahkan korban, itu korban untuk raja-raja, emas, kemenyan, dan mur itu saudara. Itu getah mur, itu getah yang mahal sekali. Saudara ingat waktu Yesus meninggal ya, dibalsam itu dengan minyak mur juga. Ya, itu sangat mahal. Itu rasa hormat yang begitu tinggi untuk seorang yang diagungkan begitu ya saudara. Lalu Herodes atur siasat, setelah engkau mempersembahkan korban ini dan menyembah datang kepada dia, kamu balik ya kemari. Kasih tahu peta lokasinya. Karena strategi Herodes akan membunuh bayi itu. Tapi dinanti-nantikannya setelah para majus ini datang di Bethlehem dan menyembahnya, mendapat perintah dari malaikat jangan lewat jalan yang sama. Herodes marah, kok enggak balik-balik ini ya, kok enggak balik-balik ini ya. Wah, rasa dibohongi begitu, lalu dia perintahkan ajudan, bantai setiap bayi-bayi lelaki di bawah 2 tahun di seputar Yerusalem, tuntaskan itu. Dibantain begitu saudara. Perlu dipahami, Imam Zakaria ini juga waktu melantunkan nyanyian keimamatannya itu ya, terpujilah Allah Israel yang melawat umatnya, itu punya latar belakang yang begitu hebat. Karena sebelumnya diawali ini latar belakangnya. Ada masa 400 silent years, masa 400 tahun yang dibilang masa kesunyian. Sampai lahirnya nyanyian itu. Di masa kesunyian, mari kita belajar latar belakang sedikit. Ini latar belakang yang tidak mengenakkan, dibilang masa kesunyian 400 tahun, yaitu masa akhir pelayanan Nabi Maleaki. Nabi Maleaki adalah nabi perjanjian lama yang terakhir ya toh. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Makin, 2 Samuel, terus raja-raja terus sampai akhirnya Zakaria, Hagem, Maleaki, nabi perjanjian lama yang terakhir. Itu masa pelayanannya 440 sampai 400 sebelum Masehi. Hingga permulaan pelayanan Yohanes Pembaptis yang akan mendahului dan berkata, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat begitu ya. Gunung-gunung yang bergelombang, jalan-jalan yang berliku-liku, ratakan itu, bertobatlah. Ini menjurus kepada Yesus segera datang, kerajaan Allah itu akan ada di antara kamu. Nah itu kalau diukur rentang waktunya itu 400 tahun begitu saudara. Nah ini masa kesunyian dari Maleaki selesai, ini masa kesunyian 400 tahun sampai datangnya Yohanes Pembaptis, berita kerajaan Allah sudah dekat itu. Nah masa kesunyian itu artinya tidak ada pernyataan diri Allah pada waktu itu. Panjang bukan? 400 tahun tanpa pernyataan diri Allah. Tanpa ada pewahyuan apa-apa. Dalam tanda petik Allah berdiam diri. Tidak ada wahyu, sabda kehidupan, tidak ada peta rencana Allah. Ini masa yang membingungkan. Saudara, 2 tahun masa pandemi saja saudara bisa bingung bukan? Belum 4 tahun, baru 2 tahun. Lockdown di mana-mana total, terkunci semua, penerbangan, toko-toko, bisnis, perhotelan, terkunci semua. Roda ekonomi macet total, kelak begitu. Saudara bisa mempertanyakan ya, ini Tuhan ada enggak ya? Tuhan gimana tuh? Ini ceritanya apa-apaan? Baru 2 tahun loh itu. Belum 4 tahun, belum 40 tahun, belum 400 tahun. Ini masa kesunyian 400 tahun. Tanpa peta lokasi Allah. Tanpa peta rencana Allah yang indah. Wah, membingungkan saat itu. Ya, itu yang dikatakan Amsal Raja orang bijak Salomo, pasal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, standar kebenaran ilahi atau isi hati Allah atau sabda kehidupan, menjadi liarlah rakyat. Itu memang. Kalau sampai tidak ada pewahyuan Allah, bimbingan penyataan-penyataan Allah, liarlah rakyat. Dan apa yang terjadi selama masa 400 silent years ini, itu sekaligus ada masa kegelapan di sana. Karena kerajaan-kerajaan saling berebut kekuasaan di masa 400 tahun ini. Saling menjatuhkan dari kerajaan Persia, Yunani, Romawi. Wah, saling menunggang balikan itu saudara. Dan seterusnya
Masih ada peperangan dengan orang-orang dalam di antara kekuatan-kekuatan radikalisme Yahudi, Judaism pada waktu itu. Bersamaan perebutan kekuasaan tersebut, kerajaan-kerajaan pun marak dan pamer kekuatan ceritanya. Jadi sudah ada sejak zaman dulu, kekuatan-kekuatan kerajaan itu di-backup oleh kekuatan-kekuatan legion. Roh-roh teritorial, roh-roh kekuatan-kekuatan penyembahan dewa-dewi itu sudah bukan barang baru, saudara. Itu sudah jadi zamannya Nimrod, Babilonia itu sudah ada itu, saudara. Dewa-dewi pelindung perang mereka, ya. Di Tiongkok yang begitu hebat dengan kekuatan naga merah dan tentara-tentara merah, Tiongkok diperhitungkan dunia loh ini, saudara. Uni Eropa, Amerika takut dengan kekuatan Tiongkok. Apa yang tidak dikuasai oleh pasar Tiongkok sekarang? Mengerikan Tiongkok. Akan menggeliat dari utara, kata Alkitab, muncul naga merah. Ya itu Tiongkok itu. Ya, orang berpikir Rusia, saya sedang melihat Tiongkok. Menakutkan Tiongkok itu. Ya, bicara mengenai kekuatan dewa-dewinya Tiongkok sangat hebat. Dewa perang, wah, ya. Dewa langit Tian ada, ya. Dan seterusnya. Pada akhirnya jadi puncak kekuatan pamer kekuasaan dan kekuatan para dewa legion-legion yang begitu perkasa itu. Pada akhirnya apa yang diagung-agungkan oleh kekuatan sejarah pada waktu itu. Bait Allah Yahudi, ya toh, Bait Allah Yerusalem diubah menjadi tempat penyembahannya dewa Zeus, saudara. Olimpios, raja para dewa dan manusia. Ya, dan bait suci Samaria di Gerisim, saudara masih ingat Yesus pernah bertemu dengan seorang perempuan di perigi Yakub, nenek moyang kami menyembah Allah kami di bukit Gerisim ini. Nah itu, jadi dua bait Allah ini baik yang di Yerusalem maupun di Samaria diubah menjadi tempat penyembahan dewa Zeus Senios, yang di Gerisim Senios dewa keramah tamahan. Jadi bicara dewa perang, dewa pelarisan depan toko, dewa kesejahteraan ruang tamu, dewa kesuburan kamar kita, dewa dapur itu dari zaman dulu sudah ada. Sampai belakang cocok tanam dewa pertanian, karena itu jangan kaget kalau di mana-mana punya ribuan dewa. Penyembahan-penyembahan dengan ribuan dewa itu enggak kaget sudah. Puncaknya ini saudara, diruntuhkan. Ya, mengerikan ya saudara, wah. Terjadi pelecehan hebat itu. Tangisan yang begitu hebat. Terkesan Allah berdiam diri. Aduh Tuhan, kok diam aja ini? Hancur ini. Bagaimana kesaksian? Bagaimana ini kesaksian bait Allah? Saya mau menceritakan lebih tajam spesifikasinya begini. Jangan pernah dengan kebanggaan gedungnya. Karena Allah tinggal di bait Allah. Bukankah tubuhmu rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Roh Allah diam di dalam kamu. Bait Allah itu spesifikasi nanti menjurus kepada dirimu. Ya, jangan pernah bangga dengan luarnya ya. Artinya tetap kita memberi yang terbaik begitu ya. Kita setting untuk menjadi kesaksian. Tapi secara esensial spiritual, bait Allah yang tidak bisa diruntuhkan, yang tidak bisa dirusakkan itu adalah dirimu. Allah berdiam di dalam dirimu. Apakah Allah berdiam di masa 400 tahun? Sebenarnya tidak. Menjadi proses pembelajaran. 400 tahun. Kekuatan kekuasaan saling berperang, berebut tahta. Tetapi tanpa anugerah dan kehadiran Allah, titik zero semua. Kesia-siaan. Kekuatan finance, keberhasilan, kejayaan, kekayaan, kemakmuran kerajaanmu tanpa Kristus hadir di dalamnya zero. Hampa, hambar. Nikmat-nikmat dunia yang begitu dipuja-puja, diagung-agungkan tanpa sentuhan anugerah kasih Kristus hambar semua. Itu menjadi pendidikan 400 tahun masa sunyi. Apa artinya hidup tanpa kehadiran Allah? Coba kita lihat sejenak dalam tanda petik Allah berdiam diri. Benarkah itu ya? Setiap kita bisa mengalami dalam tanda petik Allah berdiam diri. Saat Allah berdiam diri, Raja Daud pernah berdoa ini. Mazmur pasal 28 ayat 1. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku,
Aku berseru dalam bentuk aktif. Aku berseru, seru yang tidak berhenti. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku akan menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Perih itu saudara. Seorang raja ini di tahta pemerintahan dan kejayaannya memanjatkan doa seperti ini. Diurapi loh ini. Terkesan seperti Tuhan. Kalau engkau diam terus sementara aku berseru-seru. Aku ini seperti jalan di liangnya orang mati ini. Di kuburan lubangnya orang mati. Jangan diam Tuhan. Pernah merasa doa seperti itu? Kok gak dijawab ya doa saya tahun ini? Ada apa? Ada apa Tuhan? Kok terkesan satu masalah belum selesai satu masalah. Ada apa? Kalau Tuhan tidak jawab ini liang kubur di muka saya ini. Mati lebih cepat lebih baik. Bisa begitu saudara. Saat Allah berdiam diri di atas air mata dan penderitaanku. Nabi Yeremia berharap tidak usah dilahirkan di bumi ini. Nabi Yeremia itu masa kenabiannya hebat. 40-50 tahun. Kalau saudara mempelajari kitab Nabi Yeremia, selesai Nabi Yeremia belakangnya, ya itu pelayanan yang memilukan sebenarnya, memberikan peringatan kepada umat Israel untuk sadar dan mengalami pembalikan hati pertobatan, karena sebelum dibuang, diingatkan tapi terus keras hati artinya mengalami pembuangan begitu saudara. Nah ya Nabi Yeremia ini dikenal Nabi Ratapan, karena itu dari kitab Yeremia berikutnya saudara membaca ada kitab Ratapan. Isinya kitab Ratapan itu air matanya Yeremia dituang di situ semua itu. Dengan bahasa-bahasa nubuatannya, bahasa penghiburannya, air mata, ya carut marut hatinya dituang di sana. Isinya ratapan, tangisan. Terus kok Tuhan 40-50 tahun masa kenabianku aku hanya bertemu dengan air mata. Jangan terlalu pagi bila proses hidupmu cukup panjang. Aduh Tuhan, masuk di dunia usaha jatuh lagi begitu ya. Aduh Tuhan sampai kapan ini? Kok kesan Allah diem terus ini? Kalau diginikan terus hancur saya. Matilah saya ini begitu. Hanya isinya ratapan. Menanti pertobatan anakmu yang kena ya drag, nikmatnya dunia dan lain-lain. Oh Tuhan, mau sampai kapan ini? Gak kuat aku Tuhan. Satu belum selesai satu. Lebih baik aku gak usah lahir lah. Nabi Yeremia pernah seperti itu. Saat Allah berdiam diri atas kegagalan dan pelayananku, Musa minta Allah hapuskan namanya dari kitab kehidupan. Gak main-main loh itu. Bangga tentunya membawa 2,5 juta hanya kepala laki-laki. Belum istri dan anak-anaknya. Dihitung-hitung menurut penelitian bisa 4,5 sampai 5 juta. Perjalanan Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan. Bangga bukan? Dibelahnya Laut Merah. Itu dramatis benar itu saudara. Musa apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Aku memberi kamu kuasa. Iya, belah. Dalam Kristus begitu. Tak, terbelah. Benar. Dan ini bukan dunia fiksi loh saudara, dunia nyata. Ditemukan di arkeologi sampai hari ini, penelitian penggalian di Laut Merah ditemukan kereta-kereta perangnya Raja Firaun. Ada di dalam sana. Bayangkan itu umat Israel setelah menyeberang, sekarang selesaikan itu ya. Ketuk tongkatmu balik, Allah meniup kembali kekuatan Laut Merah dan menggulung seluruh tentara Firaun. Karena itu buktinya ada, jadi bukan fiksi ini saudara. Nah Musa yang begitu hebat ini memimpin umat yang begitu luar biasa dan tangguh. Prosesnya 40 tahun padang belantaranya ini saudara. Bisa remuk hati Tuhan. Gagal aku itu gagal. Lebih baik hapus saja nama saya dari kitab kehidupan kalau caranya gini. Alkitab ini jujur, transparan terhadap apa adanya begitu ya. Terhadap pergulatan-pergulatan. Ya, mari kita belajar terus. Saat Allah berdiam diri atas musibah ekonomi yang saudara alami, keluarga di tahun ini, kesehatanmu di tahun ini, Ayub menyesal mengapa ia dilahirkan. Tuhan, masalah satu ekonomi belum selesai. Kena ini keluargaku musibah lagi.
Belum selesai, beruntun loh itu. Sekarang kesehatanku, aduh hancur. Gak kuat, ya. Apa lebih baik aku mati dan mengutuki Tuhan? Ya. Lalu Ayub pasal 1 masih kuat. Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku. Dengan telanjang aku balik. Pasal 1. Pasal 2 dia masih tersenyum. Ya, dia bilang sama istrinya, kamu mau terima yang baik berkat-berkat aja. Sekarang ada ujian, kamu jadi kayak perempuan gila aja. Wah, masih ngeroh dia. Masih oke. Pasal 3 dia yang gak kuat. Lebih baik mati aku Tuhan. Jangan ada orang yang namanya Ayub dilahirkan di muka bumi ini. Gak ada yang tahan, saudara. Tanpa sentuhan anugerah gak ada yang tahan. Ya, ini kilas balik buat kita ya. Saat Allah berdiam diri atas kejenuhan kehidupanku, Bunda Teresa Biarawati merasa hidup dalam kekosongan, dingin dan gelap. Tak ada satupun yang menyentuh jiwaku. Bunda Teresa pelayanannya sangat dramatis, ruang biasa. Berpuluh-puluh tahun, 40 tahun lebih pelayanan kepada anak yatim piatu. Orang kusta basah, kusta jari-jari putus dibalutnya. Tanpa tertular hidupnya. Orang kusta loh ini saudara, gak main-main. Saya pernah ketemu orang kusta yang sudah buntungan gini, baunya amis gak tahan. Ya, cukup 5 menit, 10 menit gak tahan. Ini berpuluh-puluh tahun di rumah orang kusta. Gak mudah. Tapi satu titik bisa mengalami kejenuhan. Padahal hidupnya murni, biarawati total loh ini saudara. Tuhan hidupku kok kosong ya. Aku rasa dingin dan gelap sekali hidup ini. Ada apa dengan aku? Supaya kita sadar ya bahwa hidup itu bukan soal aku, tapi soal Tuhan, soal anugerah Allah di dalam saudara. Saat Allah berdiam diri atas kematian ibuku dan kesibukan pelayanan ayahku sebagai gembala, William Cowper di sekolah asrama sejak usia 6 tahun, ibunya meninggal sama bapaknya karena seorang gembala yang sibuk pelayanan dimasukkan asrama dia. Begitu masuk di asrama, William Cowper ini merasa hidup sebatang kara. Ditinggalkan Tuhan dan dia bilang, kenapa saya dilahirkan seperti ini? Mana ini ayah saya, ibu saya? Kenapa Tuhan ambil ibu saya yang baru saya 6 tahun ini? Tuhan terlalu kejam untuk hidup saya. Wah, berat itu saudara. Sementara bapaknya sibuk menjadi bapaknya untuk jemaat, bukan untuk bapaknya William Cowper anaknya. Jadi dia meronta, akhirnya dia teriak keras-keras, setiap pintu ini tertutup untuk hidupku. Waduh, keras itu saudara, sakit itu. Hidup yang seperti ini. Kami pernah ketemu orang-orang yang seperti ini. Yang ditinggal mati ayahnya atau ibunya atau kedua-duanya dan merasa Tuhan engkau terlalu kejam. William Cowper adalah sahabat John Newton yang menulis lagu himne Amazing Grace itu loh saudara, John Newton. Nah ini William Cowper ini sahabatnya. Dua ini pernah mengalami goncangan yang begitu hebat. Berikutnya, ini refleksi kehidupan. Saat Allah berdiam diri atas kelelahan pelayanan dan kepopuleranku. Loh, kok hebat ya Pak? Populer loh ini, pelayanannya oke. Charles Haddon Spurgeon, pengkhotbah terkemuka, fasih lidah, cerdas, humoris, merasa berada di jurang penderitaan batin. Aneh loh ini saudara. Gak salah kah Pak? Di tengah kepopulerannya, tahun 1870-an, dia sudah berkhotbah untuk 20.000 orang. Itu besar untuk tahun itu ya saudara. Tahun itu besar. 1870-an seputar itu. Orang hebat ini Spurgeon, fasih lidah. Humorisnya itu humoris yang gurih dan nalar cerdas. Ada orang humoris yang dibuat-buat begitu, ecek-ecek begitu ya. Ini humoris yang kelas nalar. Akalnya sehat, bisa menggeliti orang. Wow, keren ya. Guyonanmu itu guyonan bukan murahan, keren kamu gitu. Itu Charles Spurgeon. Diurapi Tuhan luar biasa. Banyak tangisan-tangisan pertobatan di KKR-KKR-nya.
Tapi di tengah kepopulerannya tiba-tiba dia bilang, Tuhan, kalau engkau diam, aku rasa jurang penderitaan batin ini. Saudara, jangan pernah bangga seorang pengkhotbah yang fasih lidah, itu pasti oke dan tetap bisa berkhotbah. Satu kali waktu bisa hilang inspirasi dan tidak bisa berkhotbah. Saudara tanya orang-orang hebat yang jago berkhotbah. Satu kali waktu di atas mimbar, tak bisa blank. Tidak bisa khotbah. Allah buntukan inspirasi. Istilahnya Tuhan lihat gini. Selama ini kamu bangga bukan? Kamu bilang itu urapanku. Tapi setelah segala sesuatunya selesai, bukankah itu soal dirimu yang kamu beritakan? Bukan soal aku bukan? Segala sesuatu kesaksianmu, hebatnya kamu. Sekarang coba aku diam. Nah, buntu kamu. Tak sendat sedikit napasmu saja. Ceklek begitu. Masuk kopling 1, blank untuk ke kopling 2. Kerak-kerak gitu roda giginya. Kira-kira jadi apa? Sakit itu saudara. Bisa enggak keluar inspirasi. Ya. Karena itu jangan kaget beberapa pendeta-pendeta besar termasuk Maurice Lulo. Waktu bikin KKR besar di Surabaya. Ya. Baru khotbah 10 menit orang lumpuh jalan buta melek. Baru khotbah. Belum ditengking. Baru khotbah. Karena kami ikut panitianya di sana saudara. Wah dramatis. Ya. Itu Maurice Lulo selesai itu dicari gak ketemu. Tahu-tahu ngumpet ada di belakang. Apa yang dia buat? Sudut sholat tahajud saudara. Muka sampai ke tanah dia bilang, Tuhan ini punyamu. Ini punyamu bukan punyaku. Aku gak pernah berdoa yang seperti ini. Karena aku baru ngomong ada kuasa. Katakan sepatah kata aja. Sembuh. Sembuh itu orang buta langsung melek. Lumpuh langsung jalan. Ya, itu KKR yang pernah saya lihat yang begitu hebat. Belum sampai tunggu khotbah selesai, maju ke depan doa. Belum, baru 10 menit. Sudah orang-orang ditandu-tandu itu sudah. Loh, kakiku, loh. Kayak dipegang Tuhan, kelutak-kelutak gini. Loh, kakiku, terus berdiri. Sampai panitianya kebingungan, Pak duduk dulu Pak. Duduk dulu masih khotbah. Wih, keren itu saudara. KKR besar waktu di Gelora 10 November Surabaya. Saya kembali lagi, saat Allah berdiam diri di atas kebutaan dan ketulianku. Helen Keller merasa segala sesuatu gelap tanpa warna dan sunyi tanpa nyanyian. Helen Keller ini orang hebat, buta tuli dari sejak kurang lebih 1,5 tahun, antara 19 bulanan. Dia mulai buta tuli kena virus bakteri sampai tumbuh besar, tapi Tuhan panjangkan umurnya. Dan dia pernah mengalami goncangan kejiwaan yang begitu hebat. Ya, sampai dia bilang, Tuhan, kenapa aku gak lebih baik mati daripada jadi beban? Karena segala sesuatunya gelap. Orang bilang indah-indah ini itu saya gak tahu apa-apa, gelap. Orang bilang nyanyian itu indah, gak dengar saya, semuanya sunyi. Ya. Tapi saudara tahu Helen Keller 87 tahun umurnya. Dan mengukir hal-hal besar. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Ini menjadi refleksi kita. Tahun 2023, apakah terasa Allah berdiam diri atas air mata deritamu? Atas tekanan ekonomimu, keluarga, kesehatan, kegagalan pekerjaan, kejenuhan, kelelahan hidupmu. Ya. Karena itu dengan latar belakang itulah yang panjang 400 tahun kesunyian ini. Nyanyian ini muncul ceritanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Sebab ia melawat umatnya yang sudah begitu panjang ratusan tahun dalam kesunyian. Tanpa kelepasan, tanpa kebebasan, tanpa kemerdekaan, tanpa damai, kekosongan yang begitu panjang. Allah hadir, terpujilah. Sampai begitu saudara. Jadi nyanyian ini nyanyian yang berat. Nyanyian yang berat sekali. Satu letupan sukacita ilahi di dalamnya. Bisakah kita sadar bahwa semua itu indah pada waktunya? Saat firman adalah Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Digenapi melalui Yesus bukan? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya toh? Maka bersabdalah Allah dari kitab Kejadian. Terjadi. Pada mulanya adalah firman, sabda. Terjadi.
Masuk ke perjanjian baru benang merahnya, firman itu adalah Allah dan firman itu diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi daging, menjadi manusia dan ada di antara kita. Di dalam Yesus Kristus. Yesus hadir di tengah umatnya. Ini yang ditunggu. Jadi Allah bisa berbuat ini untuk hidupmu. Satu skala tempo yang panjang, ini proses pelembutan yang panjang. Terkesan Allah berdiam diri tanpa jawaban. Terkesan Allah hanya tangan dilipat dan Allah melihat dari kejauhan. Terkesan seperti itu. Terkesan tangan Tuhan tidak terulur, apa-apa tidak ada pintu sorga yang dibukakan untuk menolongku. Tapi Allah tetap ada dan hadir itu sebenarnya saudara. Tapi genap waktunya Allah buat semua indah pada waktunya. Saat Yesus hadir di tengah umatnya, saat Yesus melawat umatnya di tengah kegelapan, saat Yesus melepaskan cengkeraman kutuk, Yesus menghidupkan umatnya kembali, Yesus menuntun umatnya pada jalan kedamaian, umatnya hidup dalam roh keperkasaan, firman dan kasih. Semua indah pada waktunya. Waktu saya nyampaikan renungan singkat ini saudara, di Natal Bedugul, kepala adatnya di Dusun Pancasari Pak Wayan itu nyebut berulang-ulang nama ini. Malam ini saya tergetar hati saya. Ada berita Yesus di tengah kegelapan. Yesus melepaskan diulang-ulang. Ya, Pak Hendrik gembalanya Bedugul. Wah, ini baru pertama kali ini dia dengar ini nih Pak. Ya, berulang kali dia orang yang aktif untuk misi kemanusiaan. Setiap acara-acara hadir. Yang Dusun Pancasari dekat Pasar Pancasari itu saudara. Semua indah pada waktunya. Saat Allah melawat, nah ini sekarang. Saudara bisa lihat. Raja Daud di Mazmur 30, di Mazmur 28 dia jalan ke liang kubur orang mati kalau Allah berdiam. 2 pasal berikutnya doanya sudah beda. Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Yeah. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur termasuk aku pada waktu itu. Nah, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari. Kau ubah ratapku menjadi tarian itu ya, dari sini ilhamnya saudara. Oh seperti ini saat Allah melawat. Ya. Nabi Yeremia yang tadinya penuh ratapan hanya tangisan yang tidak dijawab oleh Tuhan, terkesan Allah berdiam. Tapi bisa di kitab ratapan yang sama, pasal 3 ayat 20 dan 23, dia bisa tersenyum berkata, ya di dalam Tuhanku, Elohimku, itu tetap ada pengharapan yang hidup. Tak berkesudahan kasih setianya. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Selalu baru kasih setiamu. Saudara di tengah beban hidup, saat bangun pagi, saat teduh, saudara perlu ngomong ini. Berat Tuhan rasanya. Tapi aku mau bicara, mendeklarasikan, declare. Selalu baru. Ada harapan baru. Dalam Yesus ada harapan baru. Ya, bicara kepada dirimu, kepada jiwamu untuk bangkit ke sana. Tapi kalau kita gini, perbedaannya gini. Ya nasib mati betul saudara. Aduh Tuhan, sampai kapan ya iki? Sampai kapan nasi sudah jadi bobor? Memang sudah suratan, dasar balung kere. Antek saudara, habis. Itu bahasa Spanyol ya, balung kere itu ya saudara. Memang sudah tulang miskin, sekarat, melarat, habis, papahina dan punah. Habislah, selesai sudah. Ya. Kalau itu diimani, jadi memang mati dalam kesengsaraan. Matilah dalam kemenangan gitu. Minimal anakmu melihat. Oh keren mamaku, oh keren papaku. Kan begitu. Ya toh, anakmu bisa trauma loh kalau begitu. Ya toh, Yesus gitu. Aduh Tuhan di mana ini Tuhan? Kok sampai seperti ini? Terus ya klek. Belum sampai sudah masuk kopling. Klek. Nih. Trauma loh anakmu loh, ini Tuhan ini ada ndak? Kok dipercayai ya? Bisa begitu, berat bukan? Ya. Ayub bisa berkata penebusku hidup. Yang tadinya berkata waduh berat ini. Ya. Saat lawatan Allah
Musa bisa berkata, Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Jadi satu nafas kekekalan, kekuatanmu tak berkesudahan Tuhan. Engkau pujianku, engkau mazmur kidung nyanyianku. Angkat hatimu saat susah berdoa, ambil mazmur pujian. Cirinya begitu. Tuhan ini susah, masalah ini sudah susah didoakan, habis bahasa akal budi, angkat pujian. Itu kekuatannya di dalam syair-syair itu kan ada ayat firman. Lawatan Allah itu melepaskan cengkram maut, malapetaka, menghidupkan, membangkitkan. Lawatan itu seperti itu, menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan, mengubahkan ratapan menjadi tarian. Helen Keller yang tadinya buta tuli, dari 19 bulan, kurang lebih 1,5 tahun buta tuli. Saudara, di luar dugaan, kurang lebih dia memulai tahun 1900-1904, ternyata dia tamat dari Radcliffe Institute. Akhirnya dia menjadi dosen untuk anak-anak cacat. Orang cacat bisa jadi dosen untuk orang cacat. Special design. Bagaimana kita melihatnya begitu loh. Kalau cacat buta tuli, aduh Tuhan mati aku. Aib ini. Apa kata orang? Anakmu kok cacat mesti banyak kutuk dosa kamu ini. Kan gitu. Banyak pandangan umum seperti itu. Tapi kalau mindset saudara berbeda, special design nak kamu. Special design. Mama akan jaga kamu. Ya. Thomas Alva Edison kan dibilang orang yang kelainan kejiwaan waktu sekolahnya 12 tahun dipulangkan. Tapi surat dari gurunya seperti itu, tapi mamanya enggak sampaikan. Mamanya bilang enggak. Mama kenapa aku enggak boleh sekolah mama? Mama kenapa? Kamu terlalu jenius enggak? Padahal dibilang gurunya sakit jiwa itu. Kamu sekolahnya nanti sama mama. Homeschooling. Siapa nyangka dia jadi penemu ribuan penemu. Mari mindsetnya dirubah. Bersama Tuhan bisa. Bersama Tuhan bisa. Amin. Ayo deklarasi begitu saudara. 2024 saya melihat Allah bisa. Ini bisa menjadi proses untuk saya 2023. Ya, banyak hal. Saudara, Tuhan memulai pekerjaan yang baik dan Tuhan juga akan mengakhirinya, menyelesaikannya pada hari Kristus. Nah, ini tip yang indah buat saudara. Tahun 2024, tahun keteguhan iman. Semakin dalam dan berdampak semakin luas. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, tips yang pertama, simple praktisnya, 1, bertumbuhlah semakin dalam. Aktiflah, bertumbuh. Hari demi hari aktiflah saat teduh. Rajinlah untuk belajar firman, mengakhiri harimu, ya, naikkan mezbah dalam ucapan syukur. Firman untuk melihat peta rencana Allah dalam hidupmu. Ada rencana jangka panjang, ada rencana yang saudara, kalau saudara belajar kurikulum di sekolah-sekolah, di pendidikan, kan ada begitu ya. Kalau kita bicara tema tahunan, ada tema yang diperpendek begitu, tema sampai ke tema bulanan, ada rencana kerja sampai kurikulum rencana harian, mingguan sampai harian. Saudara bisa perpendek seperti itu. Tuhan, ya ada yang mau saya capai untuk menjadi impact, punya pengaruh yang begitu besar begitu ya. Minimal lingkungan kerja saya. Saudara setting pendekkan rencana 3 bulan apa? Rencana 6 bulan apa? Pendekkan lagi rencana minggu. Per bulan, per minggu apa yang mau saya lakukan step ini. Jadi punya disiplin diri untuk ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua saudara fokus, pertajam skill dan andalkan Tuhan. Skill, kecakapan, manusia ini satu keutuhan, satu sinergi atau sinergos. Ya, ada kecerdasan, ada talent, multiple inteligensi itu bukan. Setiap kita nggak ada yang minus, pasti ada begitu. Setiap saudara juga punya karunia. Itu biarkan terjadi sinergi dengan kepribadianmu, dengan karakter Kristus yang sedang bekerja di dalam dirimu. Pertajam itu skillmu. Jangan mau jadi semuanya. Mau masuk kerja apa? Semuanya saya bisa. Oh, ambiar. Ambiar itu jenis ambiar saudara. Gak pernah Allah menjadikan kita untuk bisa menjadi jawaban semua. Satu untuk semua, gak ada itu. Gak ada. Injil untuk semua bisa. Tapi untuk yang lain-lain gak bisa itu. Gak bisa. Ya. Termasuk figur orang tua, ya saudara pertajam seni pola asuh. 3 anakmu, 4 anakmu, 5 anakmu, masing-masing pribadi akan khas. Gak bisa pakai ciri pola asuh yang sama. Aku ya seperti ini kepada anakku pertama ini sama. Gak bisa ambiar.
ambiar. Pola asuhnya mesti beda karena itu pasti update dan upgrade diri. Belajar pola asuh di era yang sekarang. Anak yang melankolik gak bisa saudara pakai sistem ganas begitu. Aku singa yang menakutkan buat kamu. Nah, ambiar. Gak bisa. Tipe yang sanguin juga beda. Jadi prinsipnya tetap sama. Jadi prinsip Alkitabnya sama, tapi pola asuh pendekatan pastoralnya tetap beda. Itu tajamkan di situ ya saudara. Kalau tajam clear. Clear, nyaman saudara bisa ketemu spesialisasi. Anakku yang pertama ini dahsyat. Spesial untuk desainer dia. Yang ini jago IT-nya ini. Pendiam, gak banyak bicara, pemikir, tapi senang dengan dunia IT. Dia ngomong yang penting-penting aja. Yang ini marketing ini. Senang, cerewet ya. Kelihatan ini dari kecil, lincah, fasih bicara, teman gaulnya banyak. Ini bibit-bibit dari kecil sebenarnya sudah bisa dilihat bibit-bibit itu. Kelihatan kok itu saudara. Ini contoh-contoh saja ya, ada kelasnya tersendiri. Yang ketiga, respon berproses. Waktu saudara mengalami proses, tenang saja. Berubahlah untuk satu kualitas. Sekali lagi berani update dan upgrade. Berani untuk perbaharui dan perubahan. Berani untuk peningkatan, mengupgrade yang next level. Di bidangmu, tajamkan. Ya, saya sampai hari ini masih mau kuliah. Usia 60 tahun saya ngambil kuliah topik-topik khusus untuk psikologi kejiwaan saya ngambil. Ya, double dokter Dwijo. Ya, kami ngambil topik-topik khusus. Anggia Hapsari, ya spesialis kejiwaan yang di Jakarta. Itu pasiennya CEO yang stres di Jakarta. Satu hari dia mampu mengonseling bisa sampai 10 orang, belasan orang. Ya Tuhan pakai fasih lidah bagus dan cinta Tuhan. Dipakai oleh gereja Bethel se-Indonesia loh. Ambil topik-topik khusus untuk asah, pertajam sesuai dengan bidangnya, tajamkan. Ya. Jadi tidak untuk semua begitu, spesialisasi lalu tajamkan menjadi hal-hal yang makin khusus begitu ya. Yang keempat, penting untuk kelola keuanganmu dengan bijak. Penting ini ya. Jadi mari punya manajemen keuangan dengan bijak dan tahu prioritas. Bukan soal banyaknya yang dipercayakan Tuhan, tapi berapapun yang dipercayakan, 5 ketul roti 2 ekor ikan, tapi dikelola dengan bijak di tangan Tuhan dan pikiran Tuhan. Tahu prioritas. Hidup-hidup, ya. Hidup-hidup, benar. Hidup-hidup, ya. Ini istri saya menjadi saksi, kami mengembala ya beberapa puluh tahun begitu ya, puluhan tahun ada di Gianyar 10 tahun, 10 tahun di Pontianak, 10 tahun di Semarang, ya. Kami tidak ada cabang, artinya cabang pekerjaan lain, tapi kami hidup. Ya, dan kami bisa memberi tumpangan kepada orang-orang yang berat hidupnya. Di tengah kehidupan kami, kami bisa punya rumah lebih dari 1. Tanpa minta gereja. Duh, dari mana itu? Kan begitu, fakta ini, fakta. Sampai hari ini kami punya passive income. Oh gitu ya Pak, ya. Hidup yang benar, yang lurus sama Tuhan. Urip. Bukan basurip ya saudara, urip begitu ya. Hidup, betul. Istri saya mendampingi saya, dia tahu persis apakah saya cabang. Pernah saya ditawari sama pembisnis dari Surabaya, Pak, bisnis pabrik sepatuku meluas kemana-mana. Tolong dipegang Bapak, orang yang senang dengan seni manajemen dan kepemimpinan. Semua teknisi, mesin-mesin saya sediakan, Bapak tinggal kelola saja SDM-nya. Begitu. Gentar saya bilang, permisi Pak, saya enggak salah panggilan jiwa saya masuk memang sebagai abdi Allah. Saya menekuni di poin ini. Memang ada abdi Tuhan yang dipakai di marketplace, tapi kok bidang saya lebih cenderung ke psikologi, pastoral dan konseling. Saya menekuni di kelas-kelas pemuritan untuk konseling keluarga dan seterusnya seputar itu. Oh gitu, baik. Bisa saudara, tetap gigih dalam spirit yang terakhir, tetap gigih dalam spirit juang Golgota, jadi pemenang atas kesulitan hidupmu dan hidup berdampak. Ya, teduhkan hati saudara ya. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Sebenarnya segala sesuatu adalah dari Dia. Ambil renungan 1 menit. Ya.
oleh Dia dan kembali kepada Dia. Sebenarnya hidup ini bukan soal aku, oleh karena aku, untukku, untuk kemuliaanku, bukan. Tapi sebenarnya hidup ini adalah perjalanan Tuhan dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan, teduhkan hati. Saudara yang masih punya beban-beban yang berat, yang belum menang, dan khusus pada pagi hari ini, saudara bisa tundukkan kepala. Angkat hatimu menyerah kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mengakhiri tahun ini dalam anugerah-Mu, dalam kekuatan-Mu yang berlimpah-limpah. Dan aku bisa keluar sebagai pemenang atas kehidupanku. Bukan kompetisi kehidupan atas orang lain, tapi aku bisa menjadi kesaksian kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Bagi saudara yang khusus punya beban berat, saudara boleh angkat tangan, taruh tanganmu di dadamu. Ini aku Tuhan. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini. Tangan Yesus yang berlubang paku. Tangan Yesus yang berlubang paku menjamah setiap saudara. Yang mengangkat tangan, menaruh tangannya di dada dengan pergumulan-pergumulan yang tidak mampu diselesaikan oleh manusia. Secara finance sudah terbentuk. Segala-galanya buntu. Tapi tangan Tuhan, tangan Yesus, dan di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan buka jalan. Buka jalan. Dalam nama Yesus terbukalah pintu-pintu untuk hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih.